Ini maksud dan tujuan digelarnya kejurnas ini seperti apa? Oke, puji Tuhan ini adalah kejurnas kedua PB Pertacami. Salah satu tujuan kami adalah yang pasti supaya para atlet di Indonesia, terutama atlet MMA, punya tempat untuk menyalurkan bakat mereka dan juga membuktikan hasil latihan mereka. Dan yang paling penting juga kami sedang menjaring talent, mencari bakat supaya nanti bisa mewakili Indonesia dalam ajang-ajang internasional seperti para senior mereka sebelumnya. Jadi ini jadi ajang seleksi nanti. Ya, Kejuaraan apa Pak terdekat? nanti dari kejuaraan Pertacami ini pasti kami akan menseleksi nanti atlet-atlet yang akan kami ikutkan ke pelatnas seperti sebelumnya. Belum tahu. Kalau terakhir yang kemarin 40. Kali ini rasanya mungkin bisa lebih. Ya nanti dari para juara nanti ada kita lihat. Ini para coach sudah kita sebar semua untuk scouting semua. Pak, ini kan tadi kalau nggak salah di laporan ada Pak Karina tuh kelompok usia ya. Ya. Nah, nanti kalau untuk seleksinya sendiri untuk masuk ke pelatnas, sebenarnya yang dibidik itu usia berapa sih Pak? Garis besar MMA itu dibagi dua, ada U18 dengan senior. Kami kamera. Ya, ada U18 dengan senior. Kalau yang U18 ya berarti di bawah 18. Kalau yang senior biasa di atas 18. Garis besar dibagi dua kategori. Berarti kalau di kejurnas ini ada berapa kelompok usia? Untuk data detailnya, kalau salah dari 14 ya? 14. Dari 14 ada mulai ya? 18, open. Sampai paling senior? Open. Open. Total pesertanya ada berapa dan dari berapa? Berdasarkan laporan saya dapat, dari 60 klub dari seluruh Indonesia sekitar 129. 29 atlet. Provinsinya ada berapa Pak? 49. Untuk 49 Provinsi. 12 provinsi. 12 provinsi. Pak, berarti untuk penyebaran MMA sendiri ini kan identik dengan olahraga bela diri, tapi Ya. yang lebih apa ya, lebih strong gitu. Oke. Sebenarnya MMA itu kalau dibilang dari segi aturan di atas arena, kalau kita bisa lihat, itu sebenarnya masih cenderung jauh lebih aman dibanding, mohon maaf, beberapa cabang olahraga bela diri yang lain yang fokus menghantam bagian tertentu dari tubuh. Karena kalau teman-teman bisa lihat nanti di selama pertandingan, itu wasit juri cukup ketat. Jadi kalau terutama untuk U18 itu kami tidak boleh menghantam kepala. Jadi hanya leher ke bawah. Jadi sebenarnya kalau dari segi keamanan itu, safety sebenarnya MMA itu cenderung masih lebih aman daripada beberapa cabang olahraga bela diri yang lain. Dan MMA di Indonesia juga cukup berkembang dan saya rasa ke depan MMA di Indonesia bisa sangat mengukir prestasi. Tapi ada ini kan karena kelompok usia ada penolakan dari kendalanya itu, ada penolakan dari orang tua atau seperti apa gitu. Apa gimana? Pasti ada aja. Tantangannya gitu. Ya, sebenarnya kalau kami dari Pertacami sebenarnya punya satu impian. Tadi saya baru saja ngobrol dengan Pak Sekjen, dengan Pak Stafsus juga. Kami mengimpikan ke depan di Indonesia itu bisa ada semacam satu budaya MMA. Kalau kita dulu pernah sekolah, pernah muda kan, kadang-kadang kita pernah melakukan kesalahan ya waktu masa muda, mungkin kelahi di belakang sekolah atau bagaimana karena faktor nggak senang atau faktor masalah. Nah mungkin ke depan kalau memang ada budaya memang seperti ini, kalau memang anak muda dengan anak muda ada tidak senang, bisa disalurkan. Cari klub, bilang sama coach, saya mau tarung dengan dia, saya ada masalah, ya silakan lampiaskan tenaga, bertarung dengan aturan yang jelas, dengan pelindung yang jelas. Jadi kan budaya bisa jadi lebih baik ke depan. Kalau menurut kami seperti itu, kami punya impian seperti itu. Dekat Asian Games ini termasuk salah satu proses untuk seleksi menuju ke sana. Betul, terutama untuk ya seleksi Asian Games ya, kami juga terutama untuk seleksi Gamma World Championship. Berarti atlet-atlet yang punya di sini juga ada beberapa atlet yang udah dipelatnaskan sebelumnya tergabung di dalam klub atau sebenarnya semua klub di luar dari yang Oke, di pertandingan kali ini kan Untuk ya, Asian Games telah yang senior nggak turun, kan? enggak, dia udah lolos kualifikasi. Ada kualifikasinya, ada 2 kali. ya. jadi tidak diambil dari sini lagi ya. Yang kejurnas kali ini kalau nggak salah yang Diambil untuk kandidat ke depan. ya kandidat ke depan saja. Kalau mereka sudah tanding di internasional, justru tandingan di sini nggak fair nanti. Asian Games sendiri Pak, mungkin dari ketum bisa Oke, persiapan. Asian Games kami yang kemarin di China kami berhasil dapat dua medali emas, 4 perunggu. Untuk yang kali ini saya rasa kami juga pasti bisa dapat emas. Berapa
Kalau target pasti mau sebanyak-banyak. Tapi namanya kejuaraan Asia tuh tidak mudah ya. Tapi kemarin di kejuaraan Asia yang kemarin, tim putri kami berhasil mengalahkan yang terbaik di China. Tapi tidak takut. Iya. Kalau kita nomor jagoannya apa Pak untuk proyek selanjutnya? Semua ada. Di tingkat putra, tingkat putri, potensi atlet kita cukup baik. Cukup baik. Saya kalau boleh sedikit bercerita, MMA Indonesia sangat berkembang, terutama kalau kita lihat di SEA Games kemarin di Asia Tenggara, Indonesia menjadi salah satu negara yang MMA-nya sangat berkembang. Kemarin dari 7 atlet di SEA Games yang kita berangkatkan, 5 masuk final. Dan akhir hasilnya kita 1 emas, 5 perak, 2 perunggu. Itu hasil sangat luar biasa. Dari 7 atlet yang berangkat, 7-7-nya bawa medali pulang. Saing utamanya mungkin nanti di kualifikasi Di Asian Games. Kalau di Asian Games berat-berat, banyak. Apalagi negara yang dengan, mohon maaf, belakangnya tan semua itu, petarung semua itu. Kyrgyzstan, Kyrgyzstan, Uzbekistan, China. nah, semua China itu berat semua. Tapi saya rasa atlet kita siap untuk menghadapi mereka. Asian Games tadi berapa atlet yang sudah untuk yang Asian Games? Asian Games 4 lolos, 3 masuk ke daftar. Udah di 7 kira-kira kita akan berjalan. Berarti ada kemungkinan tambah kembali. 7 ini, karena kualifikasinya ada 2, udah lolos sudah.